Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah 2010 tertarik dengan buku ini, Ibnu Athaillah Al-Iskandaria, Terapi Makrifat di Misteri Berserah kepada Allah. Jadi di sini kita ada pendahuluannya. Segala puji bagi Allah, Dia telah mengatur semua urusan kita sebelum kita ada. Kalimat ini indah sekali ya. Agar kita merasa tenang, tak perlu ikut mengatur bersamanya, kita mempercayai pengaturannya yang baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sebaik-baik manusia yang bersandar kepada Tuhan, Nabi dan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa, "Ya Allah, pilihkan untukku." Sikap mengatur dan menginginkan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan hijab yang paling kuat menutupi hati dari Sang Pencipta. Karenanya jiwa ini baru menjadi baik ketika keluar dari pilihan diri sendiri menuju pilihan Tuhan. Masya Allah ya. Nah, sekarang saya membaca sedikit lagi tentang kitab Fadil Amal ya. Jadi ini Fadil Amal, kitab wajib dalam usaha dakwah ya. Sebenarnya sih kitab apa saja boleh dibaca, tidak ada halangan sepanjang itu menambah ilmu, dan kita selalu tanyakan kepada ulama ya. Jadi ketika kita habis membaca, kita boleh tanyakan sehingga kita tidak salah paham ya. Jadi dalam usaha dakwah ini banyak korban, banyak paham, kurang korban, kurang paham, tidak korban ya salah paham ya. Jadi ini tentang adab-adab taklim wa ta'allum ya. Jadi maaf kalau saya bacanya, mungkin kalau ada ayat saya tidak terlalu baca ayatnya karena saya takut salah membaca. Lebih baik saya baca terjemahannya saja ya, biarkan itu kerjaannya orang-orang yang ahlinya ya. Kita hanya membantu menyampaikan saja dengan bahasa yang lebih mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab taklim wa ta'allum. Taklim wa ta'allum adalah amalan yang sangat penting untuk dihidupkan, baik di masjid bersama jamaah maupun di rumah bersama anggota keluarga. Hal ini disebabkan karena taklim wa ta'allum adalah salah satu amalan yang hidup di Masjid Nabawi. Maksud taklim wa ta'allum adalah untuk meningkatkan semangat atau jazbah beramal, karena dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang keutamaan mengerjakan suatu amalan dan ancaman jika meninggalkannya. Fadilah taklim wa ta'allum adalah 1. Mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa. 2. Dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Dikerumuni para malaikat. 4. Dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan majelis para malaikat. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkannya sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah, rahmat menyirami mereka. Para malaikat akan datang, akan mengerumuni mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud. Adab-adab taklim wa ta'lum adalah 1. Adab lahiriah. Adab-adab taklim wa ta'lum adalah A. Adab lahiriah. 1. Memiliki wudu. 2. Duduk iftiros, duduk tahiyat awal. 3. Memakai wangi-wangian. 4. Duduk rapat-rapat. Kemudian B. Adab batiniah. 1. Taksim wal itiram, mengagungkan dan memuliakan. 2. Tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini.
3. Tatsur fil qalbi, mengesankan dalam hati. Kemudian 4. Niatul amal wa tablik, berniat mengamalkan dan menyampaikan. Adab lainnya yaitu hati tawaju dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sendiri atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sedang berbicara kepada kita. Apabila nama Allah disebut, maka kita ucapkan subhanallahu wa ta'ala atau azza wa jalla. Apabila nama Rasulullah disebut, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan bila nama sahabat disebut, kita ucapkan radhiyallahu anhu untuk laki-laki dan radhiyallahu anha untuk wanita. Jika nama nabi atau malaikat disebut, maka kita ucapkan alaihi salam. Ucapan-ucapan tersebut diucapkan secara sirri. Pada akhir taklim, para mustami' diajak untuk mengamalkan dan menyampaikan apa yang telah didengar kepada orang lain. Selanjutnya, majelis ditutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Saya mohon ampun dan bertobat kepadamu.